Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Iya Pak, jelas Pak. Oke, siap. Sudah sarapan semua? Belum Pak. Ada yang belum? Belum. Oke, baik. Karena masih pagi, kita langsung saja mulai untuk kelas strategi marketplace ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membuat akun di Shopee. Nah, kemarin di pertemuan minggu sebelumnya saya sudah infokan kalau kita akan pakai Shopee. Jadi mutlak nanti teman-teman harus membuat akun Shopee, memiliki akun Shopee. Kemarin ada sebagian yang sudah punya ya, yang sudah punya. Oke, tidak perlu daftar lagi, nanti pakai akun yang itu saja. Jadi akun pembeli dan penjual di Shopee itu sama ya. Jadi akun pembeli di Shopee itu juga bisa dipakai sebagai akun seller atau penjual di Shopee. Jadi nanti pakai akun yang existing saja, tidak perlu membuat akun yang baru. Nah nanti untuk pembuatan akun di Shopee itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi nanti di pertemuan kedua ini kita akan bahas hal-hal apa saja yang perlu kita setting di toko kita, kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan membuka toko di Shopee. Oke, saya akan langsung share screen saja. Nah, ini slide-nya. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Jadi kita ini akan membuat akun di Shopee, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat teman-teman membuat akun seller di Shopee. Jadi yang pertama, saat teman-teman membuat akun di Shopee, teman-teman kan pasti diminta untuk membuat username, ya. Kalau teman-teman ingin memakai akunnya untuk berjualan, ya, jangan membuat username-nya itu menggunakan nama pribadi, tapi gunakan nama toko atau nama brand yang nanti teman-teman akan pasarkan di Shopee. Kemudian kalau sudah bikin akun sebelumnya dan pakai nama pribadi, bagaimana? Nah, kalau teman-teman pakai nama pribadi, nanti teman-teman bisa menghubungi customer service di Shopee, nanti teman-teman minta untuk diganti username-nya sesuai dengan username yang teman-teman inginkan. Jadi pakai nama toko, pakai nama brand, atau pakai nama yang teman-teman inginkan. Yang pasti jangan nama pribadi ya, karena kalau pakai nama pribadi nanti kurang apa ya, kurang memberikan kepercayaan kepada calon pembeli bahwa teman-teman serius berjualan. Jadi misalnya pakai nama Rofiul Hadi gitu ya, ya nanti beda dengan toko yang memiliki username misalnya apa ya, Pak Kumi Shop, nah, pakai nama toko atau pakai nama brand atau pakai nama produknya ya, di username-nya itu lebih memiliki trust atau memiliki kepercayaan. Jadi itu ya, jadi username-nya gunakan nama brand atau nama toko yang teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman nanti juga harus memasukkan identitas KTP, nomor HP, email, dan nomor rekening. Dan itu adalah milik kita sendiri, ya, jangan punya orang lain. Jadi nanti teman-teman buat nomor rekening, kalau misalnya belum punya ya. Jadi nanti kalau teman-teman belum punya, bikin nomor rekening, atau pakai nomor rekening yang paling dekat, misalnya orang tua gitu ya, kalau misalnya memang belum punya. Kemudian KTP itu jelas nanti untuk di dua akun, jadi hanya bisa dipakai satu akun saja. Jadi beda dengan nomor rekeningnya. Nomor rekening itu bisa dipakai di 5 akun yang berbeda, tidak ada masalah. Kemudian tidak menjual barang yang dilarang oleh Shopee. Barang yang dilarang oleh Shopee itu biasanya ya barang standar ya, misalnya narkotika, obat-obatan terlarang, senjata api, kemudian tembakau, rokok itu nggak boleh. Ya. Jadi
Kemudian ada juga pernah itu barang KW, jadi barang tiruan seperti Hello Kitty, Doraemon. Nah, ada merek-merek tertentu yang tidak diperbolehkan dijual di Shopee, termasuk produk MLM ya, seperti Tupperware, kemudian TNC, ya, seperti itu dari apa semacam distributornya MLM-nya itu tidak diperbolehkan untuk dijual di marketplace. Ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan saat membuat akun di Shopee. Nah, untuk membuat akun melalui website, nanti dibuka saja di browsernya shopee.co.id, kemudian nanti di bagian atas, ya, nanti ada tombol daftar, itu diklik saja. Nanti akan muncul pop-up ini nomor HP untuk verifikasi, jadi nanti diberikan kode OTP. Nanti kode OTP-nya dimasukkan di sini. Nah, ini username-nya. Tadi misalnya pakai amanah stop, amanah shop, atau amanah store, atau apa gitu ya. Sesuai dengan username yang kita inginkan. Username-nya jangan terlalu panjang, dan sebisa mungkin jangan menggunakan tambahan karakter yang lainnya. Misalnya amanah underscore store gitu ya, jadi disambung saja tanpa ada karakter pemisahnya, amanah store, jadi nyambung gitu aja, jadi lebih mudah diingat. Semakin pendek semakin baik ya, semakin pendek semakin baik sebenarnya. Password, kemudian captcha, ini captchanya, nanti klik, nanti biasanya nanti langsung dapat verifikasi di email kita bahwa akun kita sudah tersambung terdaftar di Shopee. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan ads, ya nanti teman-teman tinggal nanti dibuka aplikasinya. Di aplikasinya nanti di bagian itu nanti ada tombol register di bagian atas karena kita belum login. Nanti kita masukkan nomor HP sama SMS dan password untuk login. Nah, kita akan masuk langsung ke setting toko ya, setting toko. Kita akan bahas satu persatu. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Jadi yang pertama kita buat setting profil terlebih dahulu. Jadi setting profil, kemudian template chat. Jadi biar kita tidak terlalu sering chat dengan chat yang sama setiap saat, misalnya barangnya ready stock nggak Kak? Ya, biasanya kan balasannya ada nggak ready stock, nah seperti itu. Kemudian setting alamat, setting rekening, setting kategori, dan yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan langsung saja praktek dengan menggunakan ini. Kita buka browser terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ingin login di akun, nanti teman-teman masuk di seller.shopee.co.id ya, seperti ini. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal masukkan akun Shopee seperti biasa. Seperti ini ya, ini ada toko saya. Ini toko masih baru ya, masih baru sekitar berapa bulan? 3 bulanan, 3 bulan, 4 bulan. Ya, nanti teman-teman masukkan username sama passwordnya. Kemudian teman-teman klik login. Ya, ini tokonya sudah jalan ya, jadi sudah ada produknya, sudah ada penjualannya juga. Nah, yang pertama kita setting, kita masuk paling bawah, ya di sini paling bawah, masuk di akun. Selanjutnya kita
salah. Bentar. Nah, ini nomor HP-nya, ini emailnya, kemudian password kalau teman-teman ingin ganti password, kemudian ini platform partner. Jadi nanti kita akan pakai Pixeler ya. Jadi nanti kita bisa kontrol akun Shopee kita lewat Pixeler. Jadi nanti ini platformnya. Jadi memang sudah disediakan oleh Shopee ya. Kemudian ini hanya itu saja di akun. Kemudian di pengaturan toko ya, di sini nanti teman-teman aktifkan ini lindungi akun dengan verifikasi aktivitas akunmu. Jadi nanti kalau teman-teman login atau ada orang yang login menggunakan username dan password teman-teman dari device atau gadget yang tidak biasanya teman-teman pakai untuk login, nanti Shopee akan mengirimkan OTP ya. Dan OTP ini sifatnya rahasia. Jadi teman-teman jangan pernah berikan OTP ini kepada siapapun, termasuk kepada Shopee sekalipun, karena Shopee tidak pernah meminta kode OTP tersebut ya. Jadi nanti teman-teman masukkan kode OTP saat login di akun yang berbeda ya, sifatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak merasa meminta OTP kemudian tahu-tahu dapat OTP, nah itu kemungkinan ada aktivitas tidak wajar. Bisa aja ada hacker, ada penipu gitu ya yang menggunakan data teman-teman untuk mencoba masuk ke akun Shopee teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman aktifkan. Kemudian toko libur ya, toko libur itu kalau teman-teman ingin menggunakan biasanya dipakai saat teman-teman tidak ingin menerima order terlebih dahulu ya. Jadi misalnya lagi liburan, lagi ada kerjaan ya, sehingga teman-teman tidak bisa handle orderan. Nah, teman-teman bisa aktifkan toko libur biasanya saat liburan akhir tahun atau liburan lebaran, biasanya ini baru diaktifkan atau baru dipakai. Kemudian bahasa, ini teman-teman tinggal pakai bahasa Indonesia saja ya, yang mudah. Hanya itu saja. Kemudian masuk ke pengaturan privasi. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan ini kalau teman-teman tidak ingin aktivitas teman-teman diketahui oleh orang lain ya. Kemudian ini bisa dicentang seperti ini ya. Itu kemudian pengaturan chat. Nah, ini nanti ada beberapa settingan. Yang pertama, izinkan penawaran harga. Jika dinonaktifkan, pembeli tidak dapat menawar harga produk Anda. Jadi harga produk teman-teman itu bisa ditawar oleh calon pembeli. Jadi misalnya harganya 20.000, kemudian ditawar jadi 15.000. Ya, kalau masih masuk harganya ya disetujui saja. Jadi dia akan masuk ke check out gitu ya. Tapi fitur ini jarang sekali diaktifkan sih, karena kebanyakan ingin fixed price, jadi tidak ada penawaran harga. Jadi biasanya harganya sudah dikasih harga yang paling terbaik lah ya. Tapi kalau teman-teman memang menghendaki ini bisa ditawar, nanti teman-teman bisa seperti ini. Nah, kemudian terima chat dari halaman profil. Nah, ini ini diaktifkan saja nanti agar toko kita itu bisa menerima chat dari halaman profil, diaktifkan saja. Kemudian pengguna diblokir. Jadi biasanya ada kita dapat chat dari calon pembeli, itu isinya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mereka bisa kita blokir. Dan kalau kita sudah blokir, mereka juga tidak bisa order di toko kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengaturan notifikasi ini diaktifkan semua ya. Nanti teman-teman bisa dapat notifikasi di aplikasi ataupun di email, ini juga bisa disetting. Ini semuanya kenapa dicentang ya, agar nanti kita punya histori ya. Jadi kita punya
History kalau kita misalnya ada pesanan masuk, ada barang habis, ada apa pelanggaran, misalnya ada produk-produk yang tidak sesuai ketentuan Shopee, kita bisa langsung dapat notifikasinya untuk memperbaiki. Tapi ini juga bisa kita nonaktifkan. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke alamat, ya alamat saya. Nah, kita misalnya buat baru gitu ya, misalnya Argia, nomor telepon, bla 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 dan sebagainya. Nanti pilih provinsinya terlebih dahulu. Jadi misalnya, nah kalau teman-teman kemarin di pertemuan pertama, teman-teman nanti kita arahkan untuk dropship ya. Jadi nanti untuk setting alamat ini disesuaikan dengan alamat suppliernya. Jadi misalnya suppliernya dari Jakarta gitu ya, ya kita nanti pilihnya Jakarta. Nanti tanya ke suppliernya alamatnya mana untuk setting pengiriman kecamatan apa. Ya ini misalnya Jakarta Barat, kemudian alamatnya Tambora gitu ya. Nama gedungnya apa? Nah, misalnya, tapi nanti tanya dulu ke suppliernya alamatnya mana. Ya. Kemudian lokasi ini nanti juga penting karena nanti teman-teman kalau sudah tahu lokasinya, nanti teman-teman bisa pakai jasa pengiriman GoSend atau Grab, ya GoSend atau Grab. Ini tinggal dipakai, nanti tinggal dicentang seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, ya nanti ini bisa diedit. Ini saya hapus saja ya, nanti ada orderan beneran nanti. Nah, saya hapus dulu, kita pakai alamat di sini saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Jadi itu untuk alamat ya, jadi untuk setting alamat. Jadi pastikan nanti teman-teman sesuai dengan alamat suppliernya, seperti itu. Jika ada pertanyaan langsung saja ya, jangan nunggu sampai akhir, nanti takutnya kelupaan nanti ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan nanti langsung saja saya disela nggak apa-apa. Ada pertanyaan sampai sini? Paham aja, Pak. Oke, siap. Kalau ada yang ini yang ditanyakan nanti langsung saja ya, saya disela. Baik, ini tadi di modul pengaturan. Nah, kita masuk selanjutnya di profil toko. Ya. Kita masuk di bagian atas, itu ada nama toko kita, nanti kita masuk ke profil toko. Nah, di profil toko ini kita bisa memberikan informasi foto, video gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, misalnya di sini ini untuk memberikan Nah, ini memberikan informasi gitu ya. Jadi tampilan toko itu nanti yang kita setting di sini itu tampil di halaman toko kita di sini. Ya. Jadi pastikan profil toko itu dibuat sebagus mungkin, sekeren mungkin gitu ya. Ya, ini bisa juga tampil di ya, sebentar, ini saya cari tampil di Android. Tampilannya nanti seperti ini kalau di Android. Ya. Jadi nanti ada tampilan seperti ini. Jadi kita mulai dari membuat ubah foto utama. Foto utama ini berubahnya di mana? Ya. Foto utama itu nanti berubahnya di sini. Ya. Jadi teman-teman kalau mau buat foto utama boleh ya, nanti dibuat sesuai kebutuhan. Jadi misalnya kalau saya ini pakai label gratis ongkir, nanti teman-teman bisa cari di Google gitu ya, gratis ongkir Shopee logonya gitu ya. Jadi nanti orang tahu kalau order di sini pasti dapat
gratis, oke. Kemudian, nah ini logo teman-teman juga bisa buat, bisa diubah sendiri. Misalnya ini saya buat seperti ini ya, tokoku, sahabat rumah Anda. Jadi nanti teman-teman juga buat toko sendiri, logo sendiri. Teman-teman nanti bisa pakai Trello, bisa pakai Canva, ya, yang gratis-gratis gitu aja. Nah, nanti setelah diupload, ya tampilannya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita bisa masukkan nama toko. Nama toko itu nanti munculnya di sini. Jadi tokoku official store, atau teman-teman nanti buat toko sendiri ya, apa gitu namanya. Kemudian deskripsi gambar, ya ini nanti gambarnya akan muncul di sini, di sebelah ini ya. Saya balikin ke default. Nah, seperti ini di apps nanti juga munculnya seperti itu. Nah, ini di sini. Jadi ini bentuknya slider ya. Jadi lebih simple. Ukurannya juga sudah disediakan di sini ya. Ini ukurannya berapa ya? Agak lupa saya. Nanti teman-teman buat, kalau tidak salah 1600 kali 600 ya resolusinya. Ini bisa diubah. Kemudian ini bisa kita linkkan ke mana saja, ke rincian produk bisa, ke kategori toko bisa, ke link khusus bisa. Kalau halaman rincian produk ya otomatis nanti saat orang ngeklik gambar ini ya, nanti dia akan lari ke halaman yang kita inginkan. Misalnya ini bibit ya, misalnya ini bibit. Nah, seperti ini. Buat yang lain. Saya pakai ini. Ya, halamannya satu aja misalnya. Ya, nanti saat ini kita simpan. Nah, ini nanti harusnya bisa diklik. Nah, ini kan bisa diklik. Nah, ini kan yang di bawah ini nanti bisa diklik. Nah, dia akan lari ke halaman produknya. Jadi nanti teman-teman bisa isi sampai 5 foto di sini. Dan ini juga bisa diisi dengan link YouTube. Ya, misalnya dikasih link tutorialnya, ya, link tutorial gitu ya, bisa diisi video gitu ya. Seperti ini tadi saya tunjukkan di nah, ini bisa kasih video Android. Nah, di Android nanti muncul videonya di sini gitu ya. Bentuknya link seperti ini. Nah, kalau diklik dia masuk ke YouTube. Biasanya yang saya masukkan di sini adalah tutorialnya saja. Niki angguris tunggal, niki kertasnya. Orang pembenaran sama ngeberat mriki. Cara nanam ini, betul loh, Mas. Betul loh, Mas. Mawon, Mas. Manusia tidak tupo, Mas. Betul kalau lupa, Mas. Betul loh, dah. Betul loh, Mas. Paling nggih dilek anu laban. Laban nggih cepat, Mas.
Itu mas. Pun mas. Nah, ini biasanya saya isi dengan video tutorial cara pengemasannya, atau cara packingnya, cara pemasangan. Nah, jadi biar pembeli tahu paket mereka itu sebelum dikirim, treatmentnya atau perawatannya seperti apa. Jadi mereka biar lebih yakin. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ingin buat video boleh pakai video dipotong-potong gitu ya. Jadi video review yang sudah masuk ya teman-teman bisa ini masukkan di situ di YouTube, diupload gitu ya. Oke, setelah itu di bawahnya bisa diisi dengan deskripsi toko. Deskripsi toko itu gunanya apa? Jadi pembeli itu nanti akan tahu jenis produk yang dijual di toko kita itu apa saja. Jadi jenisnya, kemudian cara pengemasannya, waktu pengirimannya, teman-teman bisa masukkan di sini. Ya, intinya singkat, padat, jelas gitu ya. Nah, seperti ini. Teman-teman isi nomor HP di sini juga bisa. Tapi kalau teman-teman masukkan ini nomor HP di sini, biasanya nanti pembeli akan japri ya. Kalau senang dijapri nggak apa-apa, tapi kalau nggak senang dijapri sama pembeli, tidak perlu ditaruh di sini. Nah, setelah itu kita simpan. Udah, hanya itu saja untuk profil toko. Ini teman-teman juga harus diisi ya, jadi wajib diisi. Kemudian tadi profil template chat. Nah, oke, sekarang kita masuk ke mana nih? Ke dekorasi toko. Ini toko ya. Tadi ada penilaian, ini profil toko. Sekarang kita masuk ke dekorasi toko. Bedanya apa dekorasi toko dengan profil toko? Nah, dekorasi toko itu kalau kita ingin menambahkan fitur tertentu di toko kita, ya. Jadi ada fiturnya, Nah, ini bisa kita ubah, ya. Nah, klik saja, nanti menunya decoration. Kita tunggu komponen rekomendasi. Nah, ini ada banyak sekali. Ini bisa kita masukkan di sini. Kalau ini kan tampilannya masih standar ya, masih standar. Ini kalau tampilan di Android ya, di mobile, tampilannya seperti ini. Jadi masih sangat standar. Ini bisa kita ubah. Jadi ini nanti tampilnya di di mobile ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Tadi kan sudah ada ya, sudah kita buat. Nah, kita buat di sini, di dekorasi toko. Ini kita bisa buat banner toko pakai rasio ya. Ini ada ukurannya 2000 kali 1000. Tapi tergantung rasio yang teman-teman ingat. Apa yang inginkan? Ini satu-satu ya. Kalau teman-teman ingin optimal, tidak terlalu biasanya kalau HP gadget itu biasanya memang landscape ya, horizontal. Ya, kalau teman-teman pilih 1:1 itu terlalu lebar, banyak space kosong. Ya, teman-teman biar lebih fokus kalau membelinya nanti pakai yang 2:1 atau 16:9. Ini sudah mencukupi ya. Ya, seperti ini sudah cukup. Nah, nanti ada slidernya. Nah, dan nanti bisa diedit. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ini yang bisa dimasukkan banner toko, deskripsi toko, penawaran terbaik. Nah, ini teman-teman bisa masukkan di sini produk-produk yang ada di diskon gitu ya. Nah, ini bisa disimpan. Nah, kemudian produk berdasarkan kategori, misalnya ini kita bisa pilih ya.
produk pilihan. Tadi masuknya di kategori toko. Jadi produk yang kita masukkan di kategori toko itu nanti bisa masuk di depan tadi ya, di pilihan. Ini bisa kita simpan. Nah, ini penawaran terbaik. Nah, seperti ini. Kita refresh ya. Oh, tadi diskonnya belum masuk. Produk penawaran terbaik kalau dari sudah atur promo. Nah, ini harusnya bisa dibuat di toko kita. Kemudian ini ada di sebelah kiri, ini ada banyak sekali yang bisa kita masukkan. Ini misalnya kita pilih 2 foto, ya kita tinggal share ke sini. Nah ini kalau kita mau masukkan 2 foto ya, ini kemudian 1 foto yang tadi udah, foto dengan beberapa area klik. Jadi area klik itu fotonya cuma 1, tapi nanti kita bisa atur yang di saat ngeklik di pojok kiri, di pojok kanan, pojok bawah kanan. Nah, nanti lari ke produk yang berbeda. Nah, ini misalnya kita pakai fitur kreasi banner, ini juga disediakan oleh Shopee. Ya. Jadi di Shopee sudah disediakan semuanya. Nah, ini. Misalnya pakai ini ya, kita contohnya pakai ini. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya ini bibit harganya 50.000. Kemudian ini bibir sih, salah, sorry. Ini misalnya benih, harganya 20.000. Ini kemudian apa ya, baju, harganya 30.000. Produk yang lainnya parfum, ini 40.000. Nah, tipsnya kalau teman-teman ngasih harga, ini jangan dibuat 50.000 seperti ini, tapi buatnya 49.900. Jadi orang merasa lebih murah daripada 50.000. Jadi ini dibuat juga 19.900 ya. Jangan dikasih harga bulat. Ya, meskipun cuma turun 100 rupiah, tetap pembeli merasa dapat harga yang lebih murah. 9.900 ya. Selesai. Nah, ini. Nah, atur area foto. Nah, ini area di sini. Lari kemana? Lari ke produk, ya. Misalnya ini lari ke sini misalnya. Kemudian kita tambah hasil adanya. Jadi tadi teman-teman tidak perlu tambah satu-satu ya. Jadi, sorry, nggak perlu gambarnya dihapus satu-satu, nggak usah. Ini dihapus saja. Nah, ini masukkan ke halaman produk yang kita inginkan. Ya, realisasi.
produk atau ke kategori produk. Setelah kita klik konfirmasi, setelah kita klik simpan. Kita lihat hasilnya ya. Ini belum disimpan, tampilkan sekarang. Baca dulu. Oh, ini tampilan di mobile ya, jadi nggak tampil di sini. Kalau di apps nanti keluarnya seperti ini. Di contoh hasilnya nanti seperti ini. Nah, nanti bisa diklik. Nah, di pojok kanan, pojok kiri bawah ini nanti kan tampil kan, ini lari kemana gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi lebih menarik untuk navigasinya. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal diedit di di dekorasi toko. Jadi nanti untuk biar tokonya ini tidak standar-standar saja ya. Ya, itu. Nanti di dekorasi toko itu ada banyak sekali fiturnya. Ya, jadi nanti teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan. Ini ada produk pilihan, produk berdasarkan kategori, produk terlaris. Ini bisa kita masukkan coba di sini. Produk terlaris. Nah, produk terlaris. Kita simpan, kemudian kategori toko. Ya, nanti dibuat kategorinya nanti dibuat di sini ya. Nah, ini diaktifkan. Disesuaikan kurang dari on sale dan diskon perawatan biaya. Ya, nanti tinggal ikuti saja sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Nanti harusnya tidak ada masalah. Ini kita simpan sekarang. Nah, ini tadi produk terlaris ya. Produk terlaris. Jadi nanti yang mengunjungi toko kita tahu oh ya yang laris yang mana ya, dengan 1 sampai 3. Nah, balik lagi ke sini, dekorasi toko. Jadi tujuannya dekorasi toko adalah agar toko kita itu tampilnya lebih profesional gitu aja ya. Jadi tidak biasa, tidak standar gitu ya, tidak bawaan, tidak sama dengan toko yang lainnya. Itu aja sih. Ini ada banyak, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kalau sudah diedit, jangan lupa ini nanti diklik tampilkan sekarang. Ya, atau disimpan gitu aja ya, nanti tampil seperti ini. Oke, itu untuk dekorasi toko. Kemudian kita masuk ke dekorasi, ke kategori toko. Jadi misalnya teman-teman jualan produknya itu bukan hanya dari satu kategori saja, ya, tapi dari beberapa kategori. Ya, nanti teman-teman buat kategori lagi di produknya. Tujuannya apa? Jadi orang yang ingin mencari produknya itu biasanya mencari produk yang satu kategori. Contoh sepatu gitu ya. Jadi sepatu. Dia akan mencari produk di toko ini, di toko A itu produk sepatu ini apa saja. Jadi dia akan milih-milih dulu sepatu gitu ya. Jadi dia akan cari-cari dulu produk sepatu ada di toko tersebut. Kemudian dia baru akan nyari. Dibandingkan dia harus nyari
satu persatu ya. Kita akan coba cari toko di Shopee yang sudah menggunakan kategori. Nah, misalnya saya contohkan toko saya. Nah, ini toko saya. Nah, ini ada kategori ya. Jadi ada 4 kategori. Jadi misalnya yang ibu-ibunya nyari organizer dan storage, kemudian perlengkapan dapur, kecantikan. Nanti siapa tahu dia ingin belikan juga produk mainan untuk anaknya. Ya, produk mainan itu isinya ya mainan saja. Jadi mungkin si ibunya ke teman-teman eh, sesuaikan dengan tokonya teman-teman yang ingin dijual produknya apa saja ya. Jadi nanti eh, bisa menyesuaikan dengan kategori yang ada di toko teman-teman. Cara buatnya seperti apa? Ya, ini nanti kita buat seperti ini ya. Misalnya ini dapur. Jadi isinya ya alat-alat dapur gitu ya. Tambah produk. Masukkan kategorinya. Loading. Jadi nanti kita masukkan produknya yang sesuai dengan produk kita. Jadi misalnya ini dapur ya, kita buat di peralatan masak. Ya, nanti dia akan milih di peralatan masak saja. Ya, seperti ini. Dia masuk di sini adalah yang peralatan masak. Ada juga sih yang enggak. Ya, kita pilih lagi ya kita masak. Terus apa lagi? Ruang makan. Gelas. Tempat tisu ya seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah kalau sudah nanti tampilkan di sini. Klik kategori ini dapat dilihat di halaman toko. Kita coba ya. Kita lihat. Lihat apakah kategorinya ada. Itu harus ditampilkan ya. Kategori perubahan yang membuat akan ditambah dalam 30 menit, berarti masih nunggu ya. Jadi nanti kita tunggu ya. Kemudian kita bisa buat lagi kategori yang lainnya, misalnya benih. Kategori harus beda, berarti bibit. Bibit. Tambah produk. Nah, loading, kita masuk ke rumah. Taman benih. Nah ini penggunaan informasi. Tampil. Coba kita masuk ke dekorasi ya. Dekorasi. Kurang dari mana dari stok.
sudah bisa simpan. Coba nanti kita cek nih. Tapi masih butuh waktu ya, karena tadi 30 menit. Kita cek di sini, apakah sudah keluar Bitcoin? Belum. Oke, yang penting sudah kita buat ya. Nanti loadingnya nanti 30 menit setelahnya. Tadi sudah disampaikan. Oke, kategori sudah. Kita masuk ke yang lainnya. Kalau yang lain-lainnya nanti kita bahas nanti saja ya. Jadi nanti ini penilaian ya. Jadi penilaian itu orang yang sudah memberikan review. Tapi kalau teman-teman kan belum laku ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian asisten chat. Kita masuk ke asisten chat. Jadi asisten chat itu kita bisa memberikan auto replay kalau ada orang yang sedang chat di kita. Jadi misalnya ini kita lihatkan, kita beri seperti ini. Halo Kak, selamat datang di tokoku. Semua barang ready stock. Bisa langsung di order. Pengiriman setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah libur. Nah, seperti ini misalnya. Jadi info-info yang global saja, yang biasanya ditanya oleh calon pembeli, seperti itu. Ini kita bisa simpan. Kemudian ada juga auto replay pas offline. Jadi saat kita offline gitu ya, jadi kita bisa atur jamnya di sini, jam aktif kita. Misalnya jam aktifnya jam berapa ya? Jam 8 misalnya. Sampai jam 4 sore. Nah, ini kita bisa Senin sampai Jumat. Nah, auto replay offline ini hanya akan ditampilkan saat chat tersebut masuk ke akun kita di luar jam kerja, jam operasional toko ya. Jadi kalau chatnya ini masuknya jam 9 pagi hari Senin, ya nanti yang tampil adalah yang atas ini, yang auto replay biasa ini. Di atas itu yang ditampilkan adalah yang auto replay pas offline. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Terima kasih. Kita bisa klik simpan, ya. Dah, hanya seperti aja. Jadi pembeli akan lebih senang dapat balasan chat saat mereka chat di akun kita. Dan sebisa mungkin kita secepatnya membalas. Ya. Teman-teman nanti kalau pakai Shopee yang apps itu nanti bisa langsung dijawab. Atau kalau teman-teman pakai tampilannya nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Teman-teman kirim. Ada produk. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin chat dengan kita, nanti dia akan masuk ke agen live seperti ini. Ya, tampilannya di bawah. Oke, itu ya. Jadi mempermudah kita, sangat mempermudah kita. Oke, kemudian kita masuk ke template chat. Template chat itu adalah chat yang sering kita ketik, ya. Misalnya kapan pengiriman, kapan. Ya meskipun tadi kita di asisten FAQ tadi sudah berikan info waktu pengirimannya, kadang-kadang masih ada juga yang tanya
kapan pengirimannya, ready stock atau tidak produknya, dan seterusnya. Nah, kita bisa buat template di sini. Sorry, masuk ke sini aja, kita buat ya seperti ini. Misalnya ready stock sudah di atas, ordernya dikirim sore ini ya Kak, update presinya silakan ditunggu. Nah, saya biasanya kasih emoticon seperti ini biar lebih dekat ya. Nanti pakai di mana? Misalnya seperti ini. Nah, ada tampil seperti ini. Kalau kita klik, tampil seperti ini. Kemudian order, nah seperti ini. Sore, tadi belum kasih mana ya? Sudah, coba di refresh ya. Sore. Nah, ini seperti ini. Jadi itu tidak perlu ketik panjang lebar gitu ya, tidak perlu lagi. Jadi cukup yang penting-penting saja, yang singkat saja ya. Apalagi yang lainnya ya. Jadi misalnya nanti sesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi biasanya teman-teman paling sering membalas chat itu untuk pertanyaan apa. Nanti teman-teman bisa buat di pesan ini ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ini sudah, standar sudah, kesehatan toko sudah, bisnis nanti akan kita bahas. Kita masuk ke rekening bank ya. Otomatis teman-teman kalau berjualan harus memasukkan rekening ya, otomatis. Kalau teman-teman tidak memasukkan nomor rekening, otomatis nanti hasil penjualan tidak bisa kita terima ya, tidak bisa kita cairkan ya. Nanti teman-teman masuk ke bagian rekening bank, kemudian tambah rekening banknya. Nah, namanya itu harus sesuai dengan nama pemilik rekeningnya ya. Kalau misalnya rekeningnya masih punya orang tua, nggak apa-apa, dimasukkan di sini banknya apa, nomor rekeningnya, cabang mana, cabang Blitar gitu misalnya, atau kecamatannya misalnya Wulingi atau daerah Blitar yang lainnya, kotanya kabupatennya Blitar. Oke, nanti akan diverifikasi. Nah, nanti kalau sudah diperiksa akan muncul seperti ini. Gunanya nanti untuk melakukan pencairan. Nah, nanti kalau teman-teman ingin melakukan pencarian, teman-teman buat PIN saldo penjual terlebih dahulu. PIN itu adalah kode angka, 6 angka yang dipakai untuk mencairkan dana di Shopee. Jadi nanti teman-teman buat dulu PIN-nya 6 digit ya, nanti diingat-ingat 6 digit. Ya. Nanti kalau ada penghasilan itu nanti masuknya di sini. Jadi ini yang sedang berjalan ya, akan dilepas. Jadi ini transaksi yang sudah masuk. Kemudian ini yang akan dilepas. Apa yang sudah dilepas? Minggu ini belum ada yang cair ya. Bulan ini. Nah, ini yang sudah berhasil diterima. Jadi ini yang bisa kita cairkan. Kemudian nanti saldonya ada di sini di bagian saldo. Ini nanti bisa kita cairkan, bisa kita tarik dananya. Nah, nanti saat kita klik tarik, kita diminta untuk memasukkan PIN. Nah, ini PIN yang tadi kita buat. Ya. Jadi relatif lebih aman, tidak sembarangan orang.
Jadi diingat lagi, kalau kita tidak minta OTP, jangan berikan OTP-nya kepada orang lain, ya. Jadi pastikan OTP itu disimpan oleh teman-teman sendiri, ya, jangan diberikan kepada orang lain. Kemudian apalagi? Kategori sudah, kita masuk ke pengaturan pengiriman. Ya, pengaturan pengiriman ini adalah kita mengatur jasa kirim yang akan kita pakai. Ekspedisinya apa saja? Kan ada banyak yang ekspedisinya. Pak. Nah, ya, ada pertanyaan? Ya, maaf saya potong, Pak. Saya mau nanya Ya. soal di bagian informasi dasar nih, yang bagian seller. Kan ada username sama nama toko, itu apa bedanya, Pak? Soalnya username toko yang saya yang pas buat ini nih, itu jadi nama username di akun saya yang dulu. Ya, itu. Jadi beda sama nama toko yang di situ. Bisa dibuat berbeda. Jadi ini masih bisa diganti, nama toko ini bisa dibuat. Ini misalnya toko Rofiul Hadi, toko Jadi nama toko yang itu yang ditampilkan itu yang mana? Yang ditampilkan dua-duanya ini nanti ditampilkan, Mas. Jadi nanti di sini ya, di sini ini nama toko. Tapi nanti saat kita masuk ke halaman produknya, itu yang ditambahkan username-nya. Nah, bedanya cuma itu aja sih. Jadi yang ditampilkan di halaman profil toko itu nama toko, tapi kalau di halaman produknya, di masing-masing produknya, itu yang ditampilkan adalah username tokonya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman search gitu ya dengan nama username ya, teman-teman nanti bisa minta bantuan di CS-nya Shopee, nanti minta digantikan username, itu bisa. Jadi misalnya username-nya terlanjur pakai nama pribadi gitu ya, nggak ada masalah. Tapi nanti belakangan aja nggak apa-apa. Itu nanti minor aja lah. Nanti bisa diganti di lain waktu. Gitu. Ya, seperti ini. Jadi nanti yang ditampilkan di nama toko itu tampilnya di halaman profil toko, ya di sini. Nah, ini halaman profil. Nah, nanti saat dimasuk di halaman produk itu nanti baru username-nya yang ditampilkan. Bedanya cuma itu aja sih. Gitu ya, Mas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya cukup, Pak. Oke, siap. Kalau tidak ada, kita balik lagi ke pengaturan pengiriman. Oke, jadi ya untuk pengaturan pengiriman ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Karena nanti kita akan melakukan dropship, jadi nanti teman-teman pastikan ekspedisinya, suppliernya itu mendukung ekspedisi yang kita inginkan. Jadi kita mengikuti ekspedisi yang disiapkan oleh suppliernya. Jadi suppliernya misalnya ngirimnya pakai JNT, JNE saja. Ya udah, kita cuma aktifkan JNT sama JNE saja. Karena nanti saat ada order pakai si cepat atau Ninja Express, mereka tidak bisa mengirimkan karena mereka tidak ada kerjasama atau di daerahnya tidak ada ekspedisi tersebut. Jadi nanti malah kita akan bingung nanti saat akan melakukan pengiriman. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ingin lebih banyak ordernya, teman-teman bisa aktifkan JNT Express karena ada fitur COD-nya ya. Kalau sekarang itu lagi ngetren pembayarannya COD ya. Jadi lebih lebih menarik di sisi konsumen. Jadi bayarnya di rumah
Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di JNT dan mayoritas produk yang ekspedisi yang lainnya. Produk cairan dan baterai itu tidak bisa lewat pengiriman transportasi udara, karena biasanya kena scan di bandara, seperti power bank, baterai cas, baterai baterai mainan itu ya, yang A2, A3 yang bisa dicas, itu tidak bisa dikirimkan menggunakan pesawat. Tidak hanya JNT, JNE juga sama, Ninja juga sama. Dan pilihan ekspedisi di sini ada banyak sekali, teman-teman bisa pakai. Ya, di sini juga ada Grab sama GoSend. Ya, pos juga ada kalau misalnya ada yang mau pakai pos. Ya, yang bagus gimana? Apakah semua ekspedisinya diaktifkan atau hanya sebagian saja atau gimana? Ya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau pembeli biasanya suka yang pilihannya ada banyak. Semakin banyak ekspedisi yang diaktifkan, mereka bisa milih. Jadi pembeli itu kecenderungannya adalah mereka bisa memilih sesuai dengan ekspedisi yang mereka inginkan. Karena ada pembeli itu yang punya preferensi masing-masing. Ada yang pernah sakit hati sama kurirnya JNT, atau mantannya lagi kerja di JNE, jadi kurir JNE itu ya banyak preferensi seperti itu. Ada yang di daerahnya JNT-nya bagus, ada yang di daerahnya JNE-nya kurang bagus, dan sebagainya. Jadi mereka punya preferensi masing-masing. Semakin banyak ekspedisi yang kita aktifkan, semakin baik. Ada masalah, itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya dan keperluannya, ya. Jadi kalau suppliernya hanya menyediakan salah satu ekspedisi, ya aktifkan itu saja, yang lainnya nggak usah diaktifkan. Ini setting general. Pak, kalau mau misalnya hanya setting beberapa produk saja di ekspedisinya, bisa atau tidak? Bisa, nggak ada masalah. Nanti teman-teman tinggal buka produknya, ya. Misalnya ini ya. Di bagian bawah itu ada ekspedisi. Nah, kalau yang di sini, ini adalah ekspedisi general. Jadi seluruh toko pakai ini, jadi semua toko. Tapi kalau ada salah satu produk yang hanya bisa dikirim oleh ekspedisi tertentu, ya bisa juga. Ini misalnya seperti ini. Nah, misalnya yang bisa kirim hanya misalnya ini JNT saja, misalnya. Ya nggak ada masalah. Nanti saat orang order produk ini, yang tampil juga hanya JNT. Ya, seperti ini. Ini misalnya seperti ini. Kita lihat tampilan produknya. Nah, ini harusnya tampil cuma JNT, ya. JNT aja. Jadi nanti kalau ini diaktifkan semua, misalnya JNE, JTR, Si Cepat, Halu, Ninja, ID Express, JR Ekonomi. Misalnya kita update, kita lihat tampilan akhirnya ya. Nah, ini kan cuma JNT ya. Ini kita refresh. Nanti pilihan ekspedisinya ada banyak. Nah, ini harusnya ada banyak. Oh, masih gini aja. Harusnya sudah muncul banyak ini. Nah, tadi sudah diaktifkan. Atau nunggu waktu juga kayaknya ya. Ini sudah diaktifkan semua, harusnya bisa. Ya, jadi nanti kita bisa aktifkan di produk tertentu ekspedisi yang kita inginkan, ya. Jadi hanya produk tertentu yang menggunakan ekspedisi tersebut, ya. Tuh, kemudian dikirim dalam. Jadi standarnya pengiriman di Shopee itu adalah 2 hari. Ya, kalau teman-teman mau ngirim dalam 7 hari itu juga bisa.
tapi tidak boleh lebih dari 10%. Jadi idealnya hanya 10% dari total produk yang ada di toko itu ready stock, sisanya pre-order masih bisa. Jadi maksimal hanya 7 hari, ya. 2 hari itu yang ready stock, atau lebih dari 7 hari, lebih dari 7 untuk produk pre-order. Tapi idealnya tetap saja produk yang ready stock itu lebih bagus, ya, dibandingkan yang pre-order. Oke. Mungkin itu ya untuk setting toko. Ada yang ditanyakan? Jika masih ada. Jika tidak ada, kita masuk ke pendaftaran ini. Free ongkir dan gratis ongkir ekstra. Masuk sini. Daftar gratis ongkir. Nah, daftar gratis ongkir itu nanti teman-teman daftarnya lewat apps, ya. Nah, ini tugas teman-teman, ya, tugas teman-teman. Jadi nanti di apps-nya masuk ke halaman depan Shopee, kemudian nanti ada logo free ongkir, itu nanti diklik. Kemudian nanti klik daftar. Nah, nanti teman-teman disuruh memasukkan nomor KTP dan nanti disuruh live selfie. Jadi nanti selfie bareng KTP-nya. Nanti ada kolom untuk selfie, ya. Nanti dikirimkan bareng sama KTP-nya. Jadi foto KTP sama orangnya. Jadi untuk memastikan itu KTP-nya KTP kita sendiri, gitu ya. Dan nanti itu untuk gratis ongkirnya. Kemudian untuk ongkir ekstra itu nanti teman-teman sama juga, nanti teman-teman masuk ke Shopee, kemudian ada kolom daftar ongkir ekstra, ya. Kita masuk ke sini. Bentar, saya carikan dulu referensinya. Kita masuk sini. Ya, ini halaman untuk bagaimana cara daftar dan berhenti penghitungan ongkir layanan program ongkir ekstra. Ya, kalau free ongkir biasa dari Shopee itu minimalnya 150.000, ya. Tapi kalau ongkir ekstra itu bisa sampai 10.000 bahkan tanpa minimal order. Jadi ini memang membantu penjualan kita. Jadi nanti di produk kita itu nanti juga akan muncul logo free ongkirnya, ongkir ekstra. Nah, gratis ongkir ekstra seperti ini. Ada logonya seperti ini. Ada juga cashback ekstra, tapi saya sarankan teman-teman cuma daftar yang gratis ongkir ekstra ini saja. Nanti caranya seperti ini penghitungannya. Ini cara daftarnya. Nah, ada formulirnya, tapi nanti teman-teman harus pakai apps, ya. Ya, nanti ini teman-teman di foto gitu, nanti gabung di apps. Daftarnya lewat apps. Setiap minggu nanti akan di-apply, disetujui gitu, ya. Nah, ini tugas untuk minggu ini. Jadi nanti tugasnya teman-teman daftar free ongkir sama daftar gratis ongkir ekstra, itu ya. Pak. Ya. Silakan. Pak. KTP saya kan hilang. KTP-nya hilang, oh. Adanya kemarin itu baru bikin apa namanya tuh? Yang kayak suket itu, Pak. Oh, surat keterangan. Gini aja, di rumah ada yang
sudah punya KTP biasa? Ada. Paling Nah, orang siapa? tua. Orang tua? Nah, orang Iya. tua itu aja nanti disuruh selfie aja nggak apa-apa. Diajak Oh suruh iya. foto selfie, nanti teman-teman yang pandu ininya, caranya, gitu aja. Oh iya. Jadi nanti teman-teman yang yang memposisikan. Nanti soalnya nanti ada kolomnya itu sendiri. Gitu aja. Nggak apa-apa, bebas kok. Ada lagi pertanyaan? Semua gratis ongkir. Nah, ini nanti teman-teman daftar gratis Upload ongkir. produknya Pak, udah kah? Gimana? Cara upload produk. Upload. Minggu depan kita mulai belajar upload produk. Jadi nanti seminggu ini teman-teman daftar dulu free ongkirnya sama gratis ongkir ekstranya, ya. Jadi nanti minggu depan tinggal praktek upload produknya. Nah, ini nanti di sini daftar sekarang ini ya. Nah, ini nanti teman-teman lewat link ini shopee.co.id/m/gratis_ongkir. Ini nanti juga lewat apps juga kayaknya. Ya. Ini nanti teman-teman tinggal scan dari HP masuk, nanti linknya masuk ke aplikasi Shopee. Jadi nanti tinggal upload gitu aja. Oke ya, sudah jelas untuk tugasnya? Tadi Pak, ini apa namanya? Buat daftar gratis ongkir sama ekstra apa tadi Pak? Ongkir ekstra, gratis ongkir ekstra. Daftar ongkirnya sama daftar gratis ongkir ekstranya Pak. Kenapa? Enggak Pak, nanya itu yang tugasnya tadi Pak. Oh iya, tugasnya dua itu. Daftar gratis ongkir yang ini sama yang ongkir ekstra yang ini. Ya, ini slide-nya keputus ya? Bentar. Saya masukkan lagi. Slide-nya nggak muncul Pak. Oh iya, sorry, kelupaan. Nah, ini yang ongkir ekstra ya. Ini ongkir ekstra nanti masuknya lewat sini. Nah, ini registrasi gratis ongkir ekstra. Kemudian yang ini yang gratis ongkirnya. Jadi lewatnya lewat shopee.co.id/m/gratis ongkir. Nanti digeser paling bawah. Nah, nanti ada tokomu belum terdaftar dalam gratis ongkir. Klik daftar sekarang, nanti link yang ini. Nah, ini juga sama. Atau ini mau difoto dulu, nanti kalian scan sendiri-sendiri. Ini difoto aja nggak apa-apa. Ini kan QR code ya, nanti tinggal difoto masuk ke aplikasi Shopee-nya. Difoto dulu aja. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke, ini yang ongkir ekstra. Atau di screenshot lah, boleh. Oke, sudah? Sudah Pak. Pak. Oke, sip. Jadi nanti minggu depan saya minta link tokonya masing-masing ya. Saya nanti akan cek sudah terdaftar atau belum free ongkirnya. Nanti biasanya ada notifikasi. Jadi sebisa mungkin hari ini daftarnya, karena biasanya approval-nya minggu depannya, Senin minggu depannya ya. Karena biasanya pengajuannya free ongkir itu biasanya satu minggu 7 hari ya, 1 minggu 7 hari. Jadi nanti teman-teman ini ya diproses dalam 7 hari kerja. Jadi hari ini teman-teman daftar, harapannya depan sudah di-approve gitu. Oke, ada pertanyaan? Materinya bisa diupload di LMS Pak. Materi yang ini.
Yang ini boleh, nanti saya kasihkan ke Pak Haris ya, nanti biar diupload di LMS. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi, gitu ya. Ya Pak, yang materinya Pak ya. Siap, siap. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, mungkin saya bisa akhiri pertemuan 2. Ya, jika nanti ada pertanyaan, nanti boleh kontak saya, kontak WA. Ini belum dibuatkan grup WA ya? Atau sudah ada, tapi saya belum dimasukkan. Nanti kan buat grup WA-nya, nanti saya minta ke Pak Haris ya. Nanti biar enak saat koordinasinya, kalau ada yang tanya-tanya juga lebih cepat gitu. Ya, mungkin itu saja. Ya, ada pertanyaan mungkin? Udah, Pak. Oke, siap. Semoga pertemuannya dan materinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung ke saya atau ke Pak Haris, nanti biar dilanjutkan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.